making disciples, transforming lives. Oke, saudara, kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Tadi pagi saya khotbahkan untuk meraih mimpi atau menghidupkan mimpi yang sudah mati. Ibadah kedua ini lanjutan sebetulnya. Kalau Anda belum dengar, Anda tidak datang ibadah tadi pagi, Anda perlu dengarkan pesannya. Ibadah kedua ini sebetulnya masih satu pesan. Dan juga kita akan belajar daripada Yusuf. Coba kita langsung aja buka ayatnya, Kejadian pasal 37, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya, katakan karena mimpinya. Dan karena perkataannya itu, lalu ia memimpikan lagi mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi lagi. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah semua itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku, ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sampai di sini saudara. Ini adalah cerita yang luar biasa sebetulnya. Kisah Yusuf ini memberikan kita sebuah pewahyuan. Pentingnya sebuah mimpi dalam kehidupan kita. Khususnya apabila mimpi itu berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Yusuf ini diceritakan bagaimana dia itu begitu dicintai oleh ayahnya. Itulah sebabnya Anda juga harus memandang diri Anda dicintai oleh Bapa. Katakan amin. Sepertinya mirip-mirip gambarannya. Yusuf itu dianak emaskan. Lebih dicintai daripada saudara-saudaranya. Seperti gambaran kita ini dicintai seolah-olah Tuhan itu dalam tanda kutip menganak emaskan kita. Bapa itu mengorbankan Yesus supaya dihukum. Supaya kita ini, saudara, yang harusnya layak dihukum, kita ini justru menerima kasih karunia. Itulah sebabnya, saudara, itu dinamakan sebagai favor, katakan favor. Definisi favor itu adalah sebuah kasih karunia yang diberikan kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Kita ini sebetulnya tidak layak menerima kasih karunia. Kita ini seolah-olah dianak emaskan. Tuh Bapa di sorga itu rela menghukum Yesus, mengorbankan anaknya demi mendapatkan kita. Jadi kebenaran penting, kalau Anda sadar bahwa Anda dicintai Tuhan, kalau Anda sadar bahwa Tuhan itu rindu untuk Anda mencapai sesuatu di dalam kehidupan ini, kalau Anda sadar bahwa Tuhan tidak pernah membenci Anda, maka disitulah Anda punya potensi dan punya modal untuk bermimpi besar. Katakan amin. Sebaliknya kalau Anda percaya bahwa Tuhan membencimu, Tuhan itu gak ingin Anda mencapai sesuatu bagi kerajaannya, Tuhan tidak ingin Anda melakukan apa-apa dan mencapai apa-apa dalam kehidupan ini. Saudara, Anda tidak akan pernah bermimpi besar. Anda tidak akan pernah berani bermimpi besar. Itu sebabnya kalau Anda orang tua juga jangan pernah Anda mengecilkan anak-anak saudara. Biarkan mereka bermimpi besar. Jangan padamkan impian mereka. Katakan amin.
Lebih baik kalau memang impian mereka itu di luar jangkauan Anda, lebih baik Anda berkata, kita berdoa ya nak, Papa doakan, Mama doakan supaya kamu bisa menggapai mimpimu. Jangan padamkan dengan berkata, mimpi apa kamu ini? Kamu mimpi terlalu besar, mimpimu terlalu gak mungkin. Jangan, saudara, biarkan mereka itu bermimpi, katakan amin. Jangan-jangan mimpi itu dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan itu ingin memberkati hidup Anda, maka yang pertama-tama Tuhan lakukan itu adalah Dia akan memberikan Anda mimpi. Salah satu indikator bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan saudara adalah ketika Anda mulai bermimpi. Tuhan itu akan menyalakan terang dalam diri Anda dan Anda mulai melihat diri Anda di depan akan menjadi apa dan akan mencapai apa. Itulah yang Roh Kudus kerjakan ketika Roh Kudus dicurahkan di muka bumi. Anak-anak kecil akan bernubuat. Mereka akan memperkatakan perkataan iman tentang perbuatan Allah yang besar di dalam, di atas, dan melalui hidup mereka di masa depan. Teruna-teruna akan mendapatkan visi atau penglihatan-penglihatan. Mereka mulai melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam, di atas, dan melalui hidup mereka di masa depan. Mereka mulai apa saudara? Orang-orang tua bahkan mereka mulai bermimpi, katakan amin. Dengan kata lain, kalau Anda merasa aku sudah tua, usiaku sudah lanjut, masa produktifku sudah lewat, saudara itu bukan alasan untuk Anda tidak bermimpi. Sebab orang-orang tua pun ketika mereka berada di bawah pengaruh Roh Kudus, mereka akan bermimpi. Mereka akan bermimpi untuk pekerjaan Tuhan di dalam, di atas, melalui hidup mereka, di masa depan mereka. Katakan amin. Saya masih teringat saudara, bagaimana Kolonel Sanders ketika dia masuk masa pensiun, dia keluar dari ketentaraan di Amerika Serikat. Lalu dia bermimpi, saudara. Dia menciptakan sebuah resep ayam goreng. Lalu dia bermimpi, aku punya depot dan depotku itu buka cabang di mana-mana. Ketika dia mulai tawarkan saudara resep itu, gak ada satupun restoran mau ambil resepnya dan banyak orang berkata ini gak bakal laku. Akhirnya saudara dengan kemampuan yang dia miliki, dia mulai buka depot kecil-kecilan. Berapa usia dia? Di atas 65 tahun saudara, 65 tahun sampai 70 saudara. Dan hari ini hampir di seluruh dunia, semuanya tahu yang namanya fried chicken itu. Saudara tahu dan Anda dulu waktu saya kecil, kalau bisa makan ayam goreng itu sudah luxurious. Itu sudah tergolong, waduh ini dapat jackpot ini kalau bisa makan. Saudara, dengan kata lain, orang-orang tua pun tidak ditinggal oleh Tuhan. Kalau Anda berada di bawah pengaruh Roh Kudus, kalau Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, Dia akan memberikan Anda dorongan-dorongan. Dia akan memberikan Anda sebuah inisiatif-inisiatif untuk mencapai sesuatu. Dia akan memberikan sebuah impian dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Makanya kalau Tuhan mau memberkati Anda, Dia akan menyalakan terang di dalam hati Anda. Dan Anda mulai melihat sebuah visi. Anda mulai memiliki impian apa yang Anda bisa capai dan akan menjadi apa Anda di hari-hari ke depan. Sebaliknya, Alkitab berkata, saudara-saudaranya itu makin benci gara-gara Yusuf bermimpi. Iblis tidak mau Anda bermimpi. Iblis ingin Anda berada di dalam kegelapan sehingga Anda tidak bisa melihat potensi akan jadi apa Anda dan akan bisa mencapai apa Anda di hari-hari ke depan. Iblis akan mulai membutakan Anda dan Anda kehilangan arah. Anda tidak lagi punya impian. Kalaupun punya impian, dia berusaha membunuh impian itu supaya Anda menguburkannya. Saudara, sehingga Anda tidak punya arah, tidak punya tujuan. Orang kalau nggak punya tujuan hidup, orang itu akan hampa, akan kosong. Hidupnya itu kayak nggak ada artinya. Hidup kayak nggak ada maknanya. Bukan berarti Anda nggak punya pekerjaan. Tapi kalau Anda menjalani rutinitas kehidupan Anda tanpa sebuah goal atau impian di depan, Anda akan kosong dan hampa. Hidupmu seperti mengalir begitu aja, lenyap seperti uap. Kosong, tidak ada arti dan tidak ada makna. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Salah satu buah dari pekerjaan Roh Kudus adalah
Dia akan memberikan mimpi kepada saudara. Katakan amin. Kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan selalu menjadi pribadi yang memberikan mimpi. Dia memberikan sebuah mimpi kepada Abraham. Lihatlah bintang di langit. Sebanyak itulah nanti keturunanmu dan engkau akan jadi bangsa besar dan gara-gara engkau semua bangsa akan diberkati. Tuhan memberikan mimpi untuk Musa, diberikan sebuah dorongan beban ilahi untuk membebaskan orang Israel daripada Mesir. Saudara, Yosua meneruskan impian daripada Musa. Saudara, dialah yang diberikan tugas oleh Tuhan sebuah misi untuk menuntun Israel menduduki tanah perjanjian. Katakan amin. Belum lagi Nehemia ketika usai orang-orang Israel masuk dalam masa pembuangan dan waktunya kembali. Yerusalem dalam keadaan hancur, roboh, temboknya semua rata. Tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah beban ilahi, sebuah visi untuk membangun kembali tembok. Di dalam perjanjian baru juga sama. Saudara, Yesus diutusnya dengan sebuah impian, dengan sebuah misi bahwa Yesus akan mati untuk menebus dosa. Belum lagi hamba-hamba Tuhan, salah satunya adalah Petrus. Katakan Petrus. Petrus ketika dia berdoa dan berpuasa, tiba-tiba muncul penglihatan, dibeberkan di mejanya itu makanan-makanan haram semua. Binatang-binatang haram. Tuhan berkata, makanlah. Ya, ini bukan tentang makanan dan minuman, ternyata Tuhan sedang memberikan sebuah visi bahwa Injil tidak boleh berhenti sampai di orang Yahudi. Tapi Injil harus menyebar sampai ke orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang dianggap kafir oleh Yahudi. Saudara, sehingga hari ini kalau Anda bisa jadi orang Kristen, itu karena ketaatan daripada Petrus kepada visi tersebut. Impian tersebut. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu pemberi mimpi. Bahkan segala sesuatu yang kita lihat hari ini, itu adalah formulasi dari mimpinya orang. Saudara bisa menikmati lampu karena ada seorang bernama Thomas Alva Edison, betul ya? Menciptakan bola lampu. Bermimpi satu kali kelak kita ini gak cuma pakai lampu tempel. Atau apa itu namanya kalau di Indonesia itu apa itu namanya? Petromax. Saudara, gak pakai obor atau gak pakai lilin. Satu kali dia bermimpi untuk menciptakan listrik dan bola lampu. Hari ini kita bisa menikmati pesawat terbang pergi ke pulau yang lain atau ke benua yang lain tanpa berbulan-bulan naik kapal. Karena dulu ada dua orang bersaudara. Wright Brothers. Saudara, dia punya orang tua itu seorang pendeta Metodis. Orang tuanya berkata, kalau memang Tuhan itu berkehendak menciptakan manusia itu terbang, maka dari sejak dulu Tuhan sudah berikan sayap buat manusia. Dengan kata lain, manusia itu gak bisa terbang. Tapi dia bermimpi satu kali kelak manusia bisa terbang. Dia bermimpi menciptakan sebuah alat yang bisa membantu manusia terbang. Hari ini kita bisa menikmati pesawat terbang itu karena dulu ada orang bermimpi atasnya. Saudara, ada seorang bernama Alexander Graham Bell. Bermimpi orang begitu jauh terpisah oleh jarak yang jauh tapi bisa berkomunikasi. Dialah yang bermimpi untuk menciptakan telepon dan hari ini handphone yang ada di genggaman saudara. Atau telepon yang ada di rumah saudara. Itu Anda gak akan nikmati kalau gak ada seorang yang bernama Alexander Graham Bell bermimpi. Jadi dengan kata lain, apa yang kita lihat sekarang di dunia modern, semua teknologinya itu hasil dari mimpi orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mimpi itu penting. Katakan amin. Nah, Anda perlu dengarkan pesan saya tadi pagi. Nah sekarang Bapak Ibu, kenapa mimpi itu penting? Mengapa saudara? Karena yang pertama, mimpi itu akan membedakan saudara. Katakan amin. Yusuf itu diberikan jubah maha indah. Dan karenanya dia itu bermimpi. Bapak Ibu, apa yang membedakan misalnya katakanlah seseorang gitu ya. Apa yang membedakan seseorang itu sukses atau hancur hidupnya. Sukses atau menjadi seorang yang berhasil atau tidak berhasil di dalam kehidupannya. Yang membedakan itu adalah apakah dia itu menangkap sebuah mimpi atau memiliki sebuah mimpi atau tidak. Dan dia punya keberanian untuk mewujudkannya.
itulah yang membedakan antara orang yang berhasil dengan orang gagal. Anda bisa cek ke semua orang-orang yang sukses di bidang apapun, mereka punya satu kesamaan. Cuman mungkin bahasanya berbeda-beda. Kesamaannya adalah apa? Aku punya impian, aku punya visi, aku punya goal, aku punya target, aku punya sasaran. Bahasa mereka mungkin berbeda-beda, tapi satu kesamaan, mereka punya mimpi. Katakan amin. Gereja juga sama. Apa yang membedakan gereja yang mati dan gereja yang hidup? Apa yang membedakan gereja yang berkembang dengan yang tidak? Yang membedakan adalah apakah gereja atau pemimpin gereja itu masuk dalam hadirat Tuhan dan menangkap mimpi atau tidak. Dan mereka punya keberanian untuk melangkah dari apa yang mereka tangkap atau apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan atau tidak. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda berada dalam sebuah gereja atau di dalam sebuah CG yang kebetulan pemimpinnya itu punya strong leadership, saudara selalu di-challenge dengan sebuah impian atau sebuah visi, sebuah goal. Anda jangan memberontak atau jangan resisten. Kenapa saudara? Karena impian itulah yang membedakan Anda. Katakan amin. Jadi waktu Anda punya mimpi, itu akan distinguish, itu akan membedakanmu daripada yang lain. Saudara, coba lihat. Dikatakan saudara-saudaranya iri. Saya mau tanya, Yusuf sudah jadi penguasa? Enggak, belum. Dia sama-sama. Tapi yang membedakan adalah yang satu punya mimpi, mereka tidak. Dan orang yang punya mimpi itu akan kelihatan bedanya. Saudara, hidupnya akan beda. Orang yang gak punya mimpi, biasanya hidupnya membosankan. Kenapa? Dia bangun pagi, tidak bersemangat. Dia tidak punya alasan untuk mengejar sesuatu. Dia tidak punya alasan untuk berjuang untuk sesuatu. Semuanya berjalan monoton, rutin. Tapi coba lihat, walaupun orang itu belum berhasil, tapi kalau dia punya visi, punya mimpi, dia bangun pagi itu semacam kayak ada gairah. Semacam ada energi, semacam ada obsesi bahwa dia itu akan mengejar sesuatu. Saudara, tidak peduli. Sama seperti Yusuf, gak peduli saudara-saudara yang gak mengerti, bahkan orang tuanya gak memahami apa yang menjadi impiannya. Dia tidak seperti dia itu gak bisa dihentikan oleh pandangan atau pendapat orang lain. Saudara, itu semacam kayak ada sesuatu yang membedakan Bapak Ibu. Itu akan membuatmu mencolok seperti Anda itu memakai jubah maha indah. Amin saudara. Yang kedua, mengapa mimpi itu penting? Bapak Ibu. Yang kedua, karena jadi kalau yang pertama itu D. Jadi dream, D yang pertama itu distinguish. Yang kedua R, mimpi itu akan release your potential. Katakan amin. Saudara, bergaulah dengan para pemimpi. Maka Anda akan mulai melihat mimpi Anda sendiri. Dan Anda akan mulai melihat potensi akan jadi seperti apa. Dan akan mencapai apa di dalam kehidupan saudara. Tapi coba kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang sudah putus asa, tidak punya impian, semuanya serba mengalir, skeptis. Anda akan jadi skeptis. Anda tidak lagi bisa mendapatkan terang untuk bisa melihat potensi Anda bisa mencapai apa atau menjadi apa di dalam kehidupan saudara. Makanya bergaulah dengan para pemimpi, Anda akan mulai bermimpi. Katakan amin. Dan ketika Anda mulai bermimpi, saudara, Anda jadi bangun pagi punya alasan yang kuat untuk Anda bisa berjuang sesuatu. Sebaliknya kalau Anda gak punya mimpi, Anda akan cenderung merasa puas dan nyaman dengan apa yang ada sekarang. Sekalipun ada banyak potensi di dalam dirimu, itu tidak akan pernah tergali. Sebab Anda cenderung untuk tinggal di dalam zona yang sudah membuatmu nyaman hari ini. Tapi ketika Anda mulai punya impian dan goal, impian itu akan menarik saudara, memaksa Anda untuk belajar sesuatu. Memaksa Anda untuk mencoba sesuatu. Memaksa Anda untuk mengembangkan kapasitas saudara. Itu akan mendorong Anda
Supaya Anda bisa melihat daripada apa atau batasan diri Anda sekarang. Itulah sebabnya penting untuk dari waktu ke waktu. Saudara, Anda perlu cek apakah Anda ini masih memiliki impian. Atau jangan-jangan dulu Anda pernah bermimpi, tapi sekarang Anda tidak lagi bermimpi setelah Anda mencapai titik tertentu. Atau dulu Anda bermimpi, tapi karena kesulitan-kesulitan, karena keterbatasan, Anda mulai menyerah di tengah jalan dan Anda tidak lagi bermimpi hari ini. Bapak Ibu, hati-hati. Karena bahaya dari tidak bermimpi itu jauh lebih besar. Saudara, memang ketika Anda bermimpi, pasti ada yang namanya masalah. Pasti ada yang namanya obstacles. Tapi bahaya dari tidak bermimpi itu jauh lebih besar. Amsal 29 berkata, if there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada visi, umatku hancur atau binasa. Dalam versi bahasa Indonesia, apabila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Liar, Anda tidak punya arah, tidak punya goal. Saudara, itulah sebabnya saya dorong Anda bermimpilah kembali. Masuklah dalam hadirat Allah. Mulailah bermimpi. Terbukalah dengan dorongan inisiatif-inisiatif yang Tuhan berikan dalam hati saudara. Di dalam kerohanian Anda. Di dalam keluarga rumah tangga Anda. Di dalam pekerjaan saudara. Termasuk di dalam pelayanan saudara. Bermimpilah, katakan amin. Saudara, kalau ikan hiu dimasukkan di dalam akuarium kecil, dia akan cuma bertumbuh 8 cm. Tapi kalau dia dilepas di samudera, dia bisa bertumbuh hingga 8 kaki. Ikan hiu tidak akan bertumbuh melebihi daripada akuariumnya. Termasuk Anda. Kalau Anda tidak punya mimpi yang besar, kalau Anda terkungkung dengan pikiran yang kecil dan sempit, maka sejauh itu pula Anda bertumbuh. Makanya Bapak Ibu, di GMS kami ini ingin terus menaikkan ceiling. Supaya apa? Karena Anda tidak akan bertumbuh melebihi ceiling. Kami punya ekspektasi, semua jemaat jadi pemimpin. Kita dorong mereka melayani. Karena apa? Kami tidak akan membiarkan Anda santai. Kenapa? Karena kami ingin menumbuhkan raksasa-raksasa iman. Makanya ceiling kita tinggi-tinggi, bukan ceiling ininya. Ekspektasi dan harapan kami itu tinggi Bapak Ibu. Katakan amin. Siapa menyangka Pak Dede jadi host pastor? Gak ada yang nyangka. Ya, mungkin beberapa orang, wah Pak Dede ini sudah senior paling pelayanannya ya cuman gitu-gitu. No, kita ingin Anda betul-betul bertumbuh semaksimal mungkin. Itu sebabnya ceiling kami tinggi. Visi kami besar. Saudara, saya punya visi 2030 kita mencapai 100.000 murid. November ini visi kami 4.000 CG. Sekarang ini masih 2.826. Nanti ada pembelahan massal, multiplikasi massal. Kalau satu belah satu sudah tembus 4.000 sekian. Sekarang saya baru dapat laporan nih, Pastor Fuji, nanti itu kalau pembelahan massal jumlahnya 3.800 sekian-sekian. Jadi masih ada kurang berapa ratus. Itu saya langsung breakdown. Pengembalanya Pak Didik minus kurang berapa. Itu nanti saya akan kejar. Penggembalanya siapa kurang sekian. Bisa enggak melihat beberapa orang yang bisa kita percayakan untuk jadi pemimpin. Saudara, kenapa kita dorong seperti itu? Satu kali Bapak Ibu ada percobaan. Katakan percobaan. Jadi ada 2 kelompok. Yang pertama itu ada tikus-tikus ditaruh di kotak, di sebuah kotak yang cukup besar. Tiap hari dikasih makan sehingga tikus itu tidak perlu berjuang apapun untuk mencari makan. Tinggal makan. Sementara ada tikus di kotak yang kedua cukup besar tapi dikasih maze. Maze itu lorong-lorong itu yang setiap hari alur lorongnya diubah-ubah tapi di ujungnya ada makanan. Sehingga tiap hari tikus itu harus berjuang untuk mencari jalan supaya dapat makanan. Rupa-rupanya. Saudara Anda harus tahu tikus itu paling lama hidup itu 2 tahun. Kalau dia itu tikus yang agak umur panjang itu bisa 3 tahun. Itu mentok.
ternyata tikus yang dikasih makan enak yang gak perlu berjuang. Dibanding dengan tikus yang dikasih maize tadi, tikus yang dikasih maize itu 6 bulan lebih lama bisa hidup. Saudara, 6 bulannya tikus itu seperti bertahun-tahunnya manusia. Loh kok bisa yang dikasih kesulitan umurnya lebih panjang? Kenapa saudara? Karena mereka itu harus mencari jalan. Mereka harus berjuang. Mereka harus putar otak untuk mencari makan. Justru itulah yang membuat mereka itu tetap hidup dan tetap semangat. Dengan kata lain, saudara, the best problem itu adalah dream problem. Katakan amin. Jadi kalau Anda itu punya problem tapi lahirnya karena mimpi, that's the best problem. Karena gara-gara itulah Anda jadi putar otak, Anda jadi bersemangat, Anda jadi berdoa, Anda jadi bergantung kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Anda tetap hidup. Katakan amin. Kalau nggak punya mimpi, tikus yang tadi matinya lebih cepat. Saya nggak nyumpahin Anda loh. Enggak, saudara. Tengok kanan kiri. Mau umur panjang? Bermimpilah besar. Saudara, satu kali orang Jepang setelah Perang Dunia Kedua selesai, saudara, mereka itu tahu ya orang Jepang itu suka makan ikan. Tapi ternyata ikan-ikan yang di pesisir itu sudah habis. Sehingga kalau mereka mau mencari ikan mereka harus ke samudera yang dalam. Tapi mereka punya problem. Begitu mereka tangkap ikan, lalu ikannya dibawa ke darat lalu dipasarkan, ikannya itu sudah nggak segar, dagingnya udah nggak enak. Akhirnya mereka gimana caranya daging yang tetap segar? Mereka pakai sistem es. Jadi dimasukkan di es-es, zaman dulu mungkin nggak ada kulkas. Jadi pakai es-es batu semua dimasukkan. Begitu nyampe di situ, walaupun ikannya itu nggak busuk, tapi tetap dagingnya kurang segar. Orang Jepang itu sangat peduli dengan rasa. Akhirnya mereka, oke, kita tampung di kolam yang besar. Jadi semua ikan yang ditangkap itu dimasukkan di kolam supaya mereka tetap hidup. Sampai di situ dagingnya tetap nggak enak. Kenapa? Terlalu sempit, stres ikannya. Dagingnya jadi nggak enak. Loh ikan kok bisa stres? Bisa. Saya dulu, papa saya pernah punya ikan apa yang biru itu, manfish kalau nggak salah ya. Yang warnanya biru itu makanannya khusus, warnanya merah. Saudara itu kalau dia sehat itu warna birunya itu bisa berkilau warna biru. Satu kali namanya anak, saya kagetin, saya pukul apa itu namanya akuariumnya. Deng kaget jadi hitam gak bisa biru lagi. Ya diobatin, diapain gak bisa jadi biru lagi. Jadi hitam gelap. Karena apa? Ikannya kaget, stres. Nah ini ikannya jadi gak enak. Dipikir otak, oke kalau gitu gak boleh berdesak-desakan. Jadi harus longgar. Kontainernya akhirnya akuarium gedenya penampungannya itu harus longgar. Jangan berdesak-desakan. Begitu ditaruh sampai di situ tetap dagingnya gak enak. Karena ikannya pasif gak bergerak. Walaupun longgar. Mereka putar otak sampai ada satu orang punya ide yang agak nyeleneh, brilian. Ternyata di dalam kolam itu dikasih ikan hiu kecil. Saudara. Dan ternyata begitu nyampe di darat ikannya segar. Kenapa saudara? Karena dikejar sama hiu ikannya itu terus bergerak. Di dalam GMS khususnya regional kita sayalah hiunya. Saya akan mengejar semua host-pastor, semua gembala lokal untuk punya visi lebih besar. Kenapa? Karena dream problem is the best problem. Karena begitu Anda punya visi, punya mimpi, Anda jadi punya apa saudara? Punya semangat, Anda jadi tertantang, Anda jadi putar otak Anda terstimulasi untuk Anda cari jalan keluar. Betul nggak? Rupa-rupanya kita itu perlu hiu di dalam hidup ini. Makanya Anda perlu mimpi. Tengok kanan kiri, Anda perlu bermimpi. Jangan tinggal di zona nyaman. Sudahlah gini aja, sudahlah di gereja gak usah melayani, sudahlah jadi orang biasa aja. No. Di dalam pekerjaan juga sama. Jangan tinggal di zona nyaman, teruslah bermimpi. Karena mimpi akan mendatangkan problem-problem yang baik dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Yang ketiga,
Dream will encourage you. Entah gimana ya, orang yang bermimpi itu semacam kayak ada ledakan tenaga nuklir di dalam dirinya yang memberikan dia kekuatan. Ya pernah lihat yang itu loh, apa namanya, lomba apa itu perahu, balap perahu itu, yang di Indonesia viral gara-gara ada anak kecil yang begini-begini itu. Coba lihat ya, makin mendekati garis finish, itu yang mendayung itu makin ganas. Loh harusnya makin lelah kan, betul nggak? Tapi kenapa kok mendekati garis finish, mereka tenaganya bisa kayak lebih double gitu loh. Mereka tambah semangat karena mereka melihat garis finish. Coba ya, kalau mereka udah mendayung terus kehilangan garis finishnya di mana? Mereka kan meloyo karena mereka nggak bisa lihat goalnya di mana. Itulah sebabnya, as long Anda itu punya impian di depan yang jauh lebih besar daripada diri Anda dan keadaan Anda hari ini, saudara. As long Anda tetap bisa melihat visi itu dan bukan kehilangan visi di tengah jalan, Bapak Ibu, perhatian Anda itu sekalipun ada masalah, perhatian Anda bukanlah ke masalah tapi kepada visi. Katakan amin. Sehingga itulah yang memberikan energi besar. Makanya Bapak Ibu, orang yang gak punya visi atau impian biasanya cenderung putus asa, cenderung tertekan, cenderung cenderung loyo. Gak ada semangat, saudara. Jadi jangan-jangan kalau Anda itu loyo, berbeban berat, gak ada semangat, tertekan, jangan-jangan Anda tidak punya impian. Karena impian itu tidak pernah membuat Anda burn out. Justru impian itu yang memberikan Anda tenaga ekstra, will encourage you. Katakan amin. Ada semacam dorongan. Bapak Ibu, bisa jadi Anda tertekan putus asa karena Anda sudah fokus Anda kepada masalah. Kalau perhatian Anda itu sudah kepada masalah dan Anda kehilangan visi atau kehilangan impian, maka masalah itu akan tambah besar. Dan Anda akan overwhelmed, Anda akan merasa gak berdaya. Sebaliknya, walaupun ada masalah, tapi kalau Anda bisa melihat mimpi itu, maka sebetulnya mimpi yang Anda lihat itu akan melampaui masalah Anda. Itulah yang membuat Anda terus punya semangat. Katakan amin. Kenapa? Karena impianku lebih besar daripada masalahku. Tapi kalau Anda mulai melihat masalah Anda, biasanya impian jadi kabur. Ketika Anda mulai kehilangan visi, coba lihat di dalam CG yang sudah kehilangan visi pemimpinnya, tapi fokus kepada masalah yang terjadi, biasanya akan tertekan, akan burn out. Tapi as long dia bisa melihat visi itu, walaupun masalahnya bertubi-tubi, ya bukan hanya masalah, dia mungkin menggembalakan orang-orang yang bermasalah, gitu ya, kayak energinya kok gak habis-habis ya. Karena apa? Dia tidak kehilangan visi. Dia memiliki visi dan impian. Katakan amin. Saudara, yang keberapa? Keempat. Dream will, sekarang ya, munculkan. Attack prevailing attitude. Kalau Anda punya impian, perhatikan. Anda bisa punya kemampuan atau energi sebuah kekuatan untuk menentang pendapat umum. Apa pendapat umum yang ada? Gak ada orang yang bisa melakukannya. Itu tidak pernah berhasil sebelumnya. Kamu tidak bisa karena kamu itu terlalu muda, terlalu tua. Itu pandangan umum. Sama seperti tadi. Ya, Wright Brothers itu punya papa berkata, gak mungkin manusia bisa terbang kalau Tuhan memang berkehendak manusia terbang. Tuhan sudah ciptakan sayap. Tapi entah ketika dia punya visi, dia bisa menentang pandangan umum itu bahwa manusia satu kali kelak bisa terbang. Ada sesuatu yang menggelora dalam hatinya. Kita bisa meraihnya, kita bisa mencapainya. Kenapa saudara? Karena ada sesuatu di dalam impian yang bisa membuat Anda itu mematahkan pandangan-pandangan umum atau mental block yang terjadi di masyarakat termasuk diri Anda sendiri. Katakan amin. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Ketika di awal, apakah bisa saya berhasil ketika saya jadi gembala lokal itu tahun 2008.
Saya diutus di Jakarta tahun 2006. Siapa Fuji Harsono? Jangan-jangan pelayanan di Jakarta ini akan jadi batu nisan, bukan jadi batu loncatan. Ini jadi kuburan bagimu. Disitulah saya mulai bermimpi, pertama-tama saya bermimpi, jemaat masih 150, bermimpi bisa ibadah di Central Park padahal gak punya duit. Rata-rata kita itu mahasiswa, anak muda jemaatnya. Kalaupun yang sudah family, itu kebanyakan cuma pedagang, bukan entrepreneur yang punya perusahaan. Jadi kita itu nggak ada jemaat orang kaya yang berada gitu, nggak ada. Kebanyakan karyawan. Jadi pemasukan kami nggak mungkin bisa sewa di Central Park. Kami bermimpi, saudara. Jemaat masih 150, saya bermimpi jadi 1000. Pada waktu itu, untuk jadi 1000 itu rasanya mustahil. Tapi ketika ada sesuatu dari mimpi, ketika saya mulai memimpikan, saya bahkan mengimajinasikan, saya jemaat itu 1000. Entah ada dorongan apa, tiap kali kalau saya bikin kegerakan, termasuk anak muda, saya bisa ngomong kita akan 1000. Kita akan 1000. Padahal beberapa orang mungkin waktu dengar, mereka itu ada yang mentertawakan, saudara. Bisa enggak, benar enggak itu 1000? 2012. 2008 saya jadi gembala lokal, 2012 kami mencapai 1000. Saudara, 2010 kami menempati Central Park. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. 2015 saya dengan istri diutus ke Manila. Belajar dari sebuah gereja, di situ ada satu gereja yang multi lokasi. Jemaatnya lokasi A itu 5.000, ada yang 10.000, multi location. Berbasis pemuridan, saudara. Pulang dari situ saya bermimpi karena mirip dengan Jabodetabek. Itu namanya Greater Manila, di sini Greater Jakarta. Berarti kita bisa multi lokasi. 2015 itu saya dan istri mulai memimpikan kegerakan pemuridan, CG-CG, saya mulai impikan 1000 CG. Ya, belum lagi saya memimpikan untuk bisa di multi lokasi. Itu mimpinya itu lahir tahun 2015. Hari ini kita sudah tembus hampir 3.000 CG. Sebentar lagi 4.000 CG. Gara-gara CG berkembang, kita jadi buka di mana-mana. Pertama-tama Alam Sutra, kemudian di mana saudara? Ada di Bogor, lalu di Cikarang, Karawang, Kelapa Gading, ada di Pluit, ada di mana? Puri, belum lagi di Karawaci, sebentar lagi BSD akan buka. Saudara, kita jadi multi lokasi, belum lagi di Jakarta Selatan Gandaria City, kita buka tahun lalu. Saudara, itu impian, dulu 15 tahun yang lalu itu berupa benih, saya masih mengimajinasikannya. Saudara, kalau dipikir-pikir secara logika, bisa enggak? Mungkin enggak? Ada pendapat umum, kamu bukan terkenal, kalau mau jadi gereja besar itu pendetanya harus terkenal. Harus begini. Apalagi saya nggak punya potongan pendeta, saudara. Saya ceritakan tadi pagi. Tiap kali dulu kalau orang tanya, saya itu pekerjaan pendeta, nggak ada orang yang percaya. Makanya tiap kali ditanya saya ngomong, pekerjaannya apa? Pegawai swasta. Saya nggak punya potongan pendeta, saya nggak dipercaya. Jadi orang itu kalau lihat saya pertama nggak langsung bisa percaya. Digembalakan oleh saya. Bahkan ada orang dari gereja GMS kota lain datang satu kali saya di lobi, saya itu dipanggil begini saudara, di AW begini. Gini, saya dipanggil begitu, coba Anda berani kalau nanti Pastor Philip datang gini? Ayo berani enggak? Atau Pak Dede, host pastor Anda, kan enggak sopan. Saya digituin, kenapa? Saya enggak model pendetanya. Saya di lobi, begitu masuk saudara, saya khotbah, dia kaget ternyata ini yang khotbah. Pulang dia minta maaf ya Pak Fuji, saya nggak tahu kalau Pak Fuji itu gembalanya. Iya, saya dalam hati maklum. Saudara, dari situlah saya bermimpi. Dan ada pandangan umum yang mengatakan itu nggak pernah berhasil sebelumnya. Itu nggak pernah bisa dilakukan sebelumnya. Nggak ada orang yang pernah melakukannya sebelumnya. Sesuatu yang jadi mental block. Tapi ketika Anda bermimpi, seperti ada sesuatu yang membara, ada dorongan, Anda akan mulai mematahkan hal-hal yang
Orang-orang itu mengatakan kamu nggak bisa, Anda nggak mungkin bisa berhasil, tapi ada keyakinan Anda bisa mencapainya. Katakan amin. Yang keberapa sekarang? M, dream, yang M. Dream will motivate you. Akan memotivasi Anda. Saudara, Anda harus tahu, Bapak Ibu, ketika Anda itu punya impian ke tanah perjanjian, ingat perjalanan bangsa Israel, ada satu titik bangsa Israel bukannya ke tanah perjanjian, tapi mereka justru masuk ke tempat yang berlawanan daripada tanah perjanjian, namanya padang gurun. Tanah perjanjian tanah yang subur, penuh susu, penuh madu, tapi di padang gurun gak ada tanaman, gak ada kehidupan di situ. Bapak Ibu, mungkin ketika Anda punya impian, Anda akan berada di ibadah tadi pagi, saya bagikan ada 3 hal yang membunuh mimpi Anda ketika Anda dalam perjalanan itu. Ada keadaan-keadaan sulit mungkin. Atau bahkan ada keterbatasan-keterbatasan yang Anda hadapi. Atau bisa jadi ada apa? Saudara, ada orang-orang yang menentang, yang mengatakan bahwa kamu gak bisa, kamu gak mungkin, kamu terlalu muda, kamu terlalu tua untuk berhasil, kamu gak mungkin bisa mencapainya, kamu punya kelemahan ini. Orang-orang yang membesarkan kelemahanmu, tapi mengecilkan kelebihanmu. Orang-orang yang terus-menerus mencacati potensimu, dan terus-menerus tidak mempercayamu bahwa Anda bisa mencapainya. Mungkin setan menggunakan orang-orang ini untuk membunuh Anda di perjalanan, Bapak Ibu. Tapi as long, saudara, kalau Anda punya impian, itu akan memotivasi Anda. Katakan amin. Anda akan sampai di titik, Anda akan fokus. Saudara, karena impian itu punya stage. Yang pertama itu adalah Anda mulai memikirkannya. Katakan memikirkan. Itu namanya I thought it. Aku memikirkannya. Ini masih ide, imajinasi, sebuah impian, bayangan. Tapi yang kedua, Anda akan masuk di I caught it. Aku menangkapnya. Di sini impian jadi berubah menjadi visi. Muncul gairah, antusiasme, dorongan untuk Anda mempelajarinya, untuk Anda belajar lebih banyak. Mulai mencari informasi, membaca, belajar, susun rencana, selidiki lebih dalam. Lalu Anda akan masuk ke stage namanya I bought it. Aku membayarnya di titik ini. Inilah tahap antara orang yang cuma punya imajinasi saja dengan orang yang sungguh-sungguh mengejarnya. Setiap mimpi itu ada harganya, katakan amin. Itu gak datang secara otomatis. Mimpi itu menuntut disiplin, kerja keras, waktu, tenaga, biaya, bahkan pengorbanan. I bought it, aku bayar harganya. Saudara, lalu yang keempat itu I sought it. Aku mengejarnya, aku mencarinya. Pada tahap ini, hatimu makin membara. Sehingga Anda itu terkesan seperti orang yang terobsesi. Anda kejar, fokus Anda itu jadi totalitas. Mengejarnya sekalipun orang lain itu mungkin mengata-ngatai. Orang lain mungkin pendapat orang mengkritik Anda ini dan itu. Saudara, tapi Anda itu unstoppable. Karena apa saudara? Anda itu mengejarnya seperti orang terobsesi. Pernah lihat orang seperti itu? Dia begitu fokus, ada ketekunan, konsistensi. Barulah di stage yang kelima, itu stage I got it. Aku mencapainya. Aku memperoleh yang aku impikan. Dan stage yang berikutnya itu adalah I taught it. Aku mengajarkannya. Aku menginspirasi orang lain, membimbing orang lain untuk juga punya mimpi yang sama. Untuk mulai bermimpi. Saudara, nah dari situ Anda bisa lihat, orang yang bermimpi, orang yang punya mimpi, itu seperti kayak ada motivasi. Saudara, dimulai dari pikiran, dia mulai memvisikan itu, mulai merencanakannya. Lalu dia mulai apa saudara? Membayar harganya. Lalu dia mulai terobsesi, apapun penghalangnya, sepertinya dia jalan terus, dia menjadi unstoppable sampai dia mencapainya. Katakan amin. Mimpi akan memotivasi Anda. Lalu saya punya waktu 5 menit saudara. Lalu bagaimana mencapainya dengan cepat? Yang pertama, ternyata mimpi itu menuntut yang pertama, iman. Katakan iman.
peliharalah imanmu. Jangan tinggalkan Tuhan, katakan amin. Jangan sampai hatimu jatuh di dalam putus asa, keraguan. Saudara, pelihara imanmu tetap hidup. Karena apa? Tanpa iman, iman itu definisinya apa saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Anda harapkan atau impikan. Dengan kata lain, kalau Anda nggak punya iman atau kehilangan iman, Anda akan kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Iman itulah yang terus menjaga impian Anda tetap hidup. Katakan amin. Yang kedua, ternyata mimpi itu membutuhkan integritas. Katakan amin. Coba munculkan sebuah ayat Mazmur 105 ayat 19. Munculkan. Mazmur 105 ayat 19. Mazmur 105 ayat 19. Memang ini ayat baru. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ini cerita tentang Yusuf. Dan janji Tuhan membenarkannya. Versi yang lain mengatakan begini. Saya bacakan ya. Versi Alkitab yang terbuka. Hingga waktu untuk nubuatannya tiba, firman Tuhan telah menguji dia. Katakan menguji. Menguji Yusuf. Versi MILT. Sampai waktu firmannya datang, maksudnya penggenapannya datang, firman Tuhan memurnikan dia. FAYH, sampai tibalah saatnya bagi Allah untuk menepati janjinya. Allah telah menguji kesabarannya. Jadi ada kata memurnikan, menguji kesabarannya, ada kata-kata membenarkannya. Apa maksudnya? Jadi waktu Yusuf mendapatkan mimpi tentang istana, saudara, ternyata Yusuf itu mengalami penundaan, katakan penundaan. Berapa tahun? 14 tahun. Mimpinya itu dia jadi penguasa, justru dia malah jadi budak di rumah Potifar. Betul ya? Justru dia malah jadi di penjara di situ. Kurang lebih 14 tahun. Asumsinya kalau dia 2 tahun di rumah Potifar, maka 12 tahun dia di penjara. Bapak Ibu, ternyata rupa-rupanya penundaan itu adalah sebuah masa persiapan. Katakan masa persiapan. Justru lewat penundaan itu, dia dimurnikan. Karakternya diajar. Dia ngerti apa itu integritas. Katakan amin. Dia belajar menolak. Karena apa? Percuma Anda jadi penguasa, tapi tanpa integritas. Karena jatuhnya akan cepat. Penundaan itu menempa integritas. Penundaan itu membuat Yusuf ngerti apa itu setia pada perkara kecil. Waktu dia jadi budak. Waktu dia di penjara, dia itu ngerti apa artinya tetap melayani sekalipun dia itu disalah mengerti, difitnah. Dia ngerti artinya menjaga hati supaya tidak kepahitan walaupun dia diperlakukan tidak adil. Semua hal ini ternyata mempersiapkan dia waktu dia jadi penguasa. Saudara, dia itu sudah karakternya sudah kuat. Bayangkan kalau dia memimpin tanpa integritas. Bayangkan waktu dia memimpin tapi dia gak kenal yang namanya empati. Dia gak kenal yang namanya kerja untuk hal-hal kecil jadi budak. Dia gak ngerti apa itu melayani. Saudara, apa yang terjadi? Dia akan jadi pemimpin yang sangat-sangat jahat. Ternyata, saudara, impian kita itu membutuhkan integritas. Percuma Anda bermimpi kalau skandal, hancur hidup Anda. Nggak usah mimpi Anda, hidupmu pun hancur kalau Anda nggak punya integritas. Katakan amin. Yang berikutnya, saudara, yang berikutnya. Ternyata impian itu membutuhkan conviction. Perhatikan saya. Banyak orang itu percaya kepada Tuhan tapi nggak percaya kepada diri sendiri. Tapi ada juga orang yang percaya diri sendiri tapi gak percaya Tuhan. Yang Tuhan mau adalah Anda punya conviction. Conviction itu gabungan Anda percaya kepada Tuhan, juga Anda confidence dengan diri Anda sendiri. Contohnya siapa? Daud. Daud itu percaya Tuhan, tapi dia juga percaya bahwa Tuhan itu bisa memakai dirinya. Katakan amin. Bahwa dia itu bisa untuk
dipakai oleh Tuhan. Banyak orang begini, aku percaya Tuhan bisa pakai orang kecuali aku. Selalu kalau berkenaan dengan diri sendiri, selalu merasa bisa nggak Tuhan memakai aku? Bisakah Tuhan itu menyelamatkan melalui aku? Bisakah Tuhan itu memberkati orang lain melalui aku? Jadi dia percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak pernah confidence akan dirinya. Yang Tuhan mau adalah Anda punya conviction. Katakan amin. Coba perhatikan. Saudara, Daud itu punya conviction. Pertama, yang gak punya conviction sama dia, itu siapa? Ayahnya sendiri. Waktu Samuel datang mengurapi untuk anak-anak Isai jadi raja, Daud itu sama sekali gak diperhitungkan, gak dipanggil. Saudara, bahkan siapa sendiri? Samuel sendiri pun ditegur sama Tuhan, manusia hanya melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, karena apa? Karena waktu Samuel lihat kakaknya pertama, inilah raja, ternyata bukan. Kakaknya kedua tegap, itu prajurit, ini ya mungkin. Sampai terakhir gak ada. Samuelnya bingung, ada lagi gak? Sebetulnya gak ada, Isainya ngomong. Ya ada sih satu, tapi masakah Tuhan pilih dia? Dia itu bahkan gak layak, gak masuk hitungan. Akhirnya Samuel juga panggil aja, panggil. Waktu dipanggil Tuhan ngomong, manusia melihat penampilan apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat. Jadi yang pertama, ayahnya sendiri meremehkan dia. Yang kedua, kakak-kakaknya meremehkan dia. Waktu dia disuruh bawa makan siang sampai di medan perang. Saudara, waktu dia nanya, siapa Goliat ini? Kakaknya itu ngomong gini, aku tahu sifatmu. Kamu datang di sini untuk ini kan, untuk melihat pertempuran kan. Kakak-kakaknya pun meremehkan dia. Padahal dia datang dengan sebuah misi dari Tuhan. Halo, amin. Bukan hanya kakak-kakaknya, Raja Saul pun meremehkan dia. Dia ngomong, mana mungkin kamu bisa melawan dia, sedangkan dia itu dari sejak mudanya sudah jadi prajurit terlatih. Makanya Saul menawarkan apa? Baju perangnya. Waktu dipakai kedodoran. Saudara, akhirnya dilepas. Saul pun meremehkan Daud. Yang keempat, bukan hanya Saul, Goliat pun meremehkan. Emangnya aku anjingkah kamu mendatangi aku pakai tongkat? Aku akan memberikan kamu dagingmu jadi makanan buat burung-burung. Dengan kata lain, itu adalah sebuah hinaan bahwa kamu itu gak layak jadi musuhku, gak layak jadi lawanku. Kita ini gak selevel. Dagingmu itu layak untuk jadi makanan burung. Saudara, bahkan Goliat pun, Bapak Ibu, meremehkan Daud. Saudara, tapi Daud itu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi bukan hanya percaya kepada Tuhan. Daud itu percaya bahwa melalui dirinya dia bisa bunuh Goliat. Makanya Daud ngomong apa saudara? Kamu mendatangi aku dengan apa? Tombak dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Berarti dia percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saya mau tanya, senjatanya Daud apa? Berarti dia punya conviction. Dia gak pakai pedang, saudara. Dia gak pakai pedangnya Saul. Dia punya conviction bahwa yang aku punya cuma tongkat sama apa? Umban. Aku punya conviction bahwa melalui senjataku ini yang bukan senjata peperangan, aku bisa bunuh dan penggal Goliat. Tahukah saudara? Sebetulnya kalau di dalam kacamata dunia modern, dari sejak awal sudah gak imbang. Katakan gak imbang. Gak imbangnya maksudnya apa? Pedangnya Goliat itu senjata jarak dekat. Sementara umbannya Daud itu senjata kayak sniper jarak jauh. Anda bisa cek di Google sekarang, Israel punya defense army, itu ada sekelompok orang, itu punya keahlian mengumban seperti Daud dengan presisi yang sangat tepat, dengan kecepatan 120 km per jam, itu bisa nembus batok kepalanya orang. Itu hanya pakai umban. Coba lihat di internet, ada orang-orang yang menguasai ini pakai tangan kanan dan tangan kiri, itu bisa ketepatannya itu tepat banget. Zaman dulu banyak orang yang bisa melakukannya. Salah satunya adalah Daud. Makanya saya mau tanya, pistol sama pedang mana yang menang? Pistol, kenapa? Jarak jauh.
Saudara, makanya dia punya conviction bahwa melalui aku dan hanya senjataku ini aku bisa kalahkan kamu. Di mata di mata Saul, Goliat itu terlalu besar untuk dirobohkan. Tapi di mata Daud, Goliat itu terlalu besar untuk luput. Saya mau tanya, kalau ada orang kurus sama orang gede, Anda sniper, mana kansnya luput? Orang yang kurus. Tapi kalau orangnya gede itu seperti sasarannya gede. Maaf tidak menyenggol siapapun ya di sini. Goliat itu raksasa, tingginya itu 3,2 sampai 3,5 meter. Hampir 4 meter. Saudara, kalau Anda lempar pakai bola kasti, kans untuk luputnya itu kecil. Kenapa? Badannya gede. Halo, amin. Saudara. Nah, dari sini dia bisa lihat, dia punya conviction, dia percaya kepada Tuhan. Dia juga percaya bahwa melalui dirinya, Tuhan bisa pakai dia untuk menyelesaikan kehendak Allah. Anda juga harus sama. Jangan cuma percaya kepada Tuhan. Tapi Anda juga harus confidence bahwa gini-gini Tuhan bisa pakai. Katakan amin. Seunik apapun Anda, Tuhan bisa pakai keunikan Anda untuk menyelesaikan visi dan kehendak Allah. Amin saudara. Yang terakhir, apakah ini masih ada poin lagi? Dream will demand service. Saudara, waktu Yusuf di penjara, dia itu tolong mimpinya orang. Mimpinya sendiri nggak ketolong, tapi dia malah menolong mimpi juru minuman. Karena ada 2 orang dijebloskan di penjara, dua-duanya dituduh melakukan sesuatu, rupa-rupanya salah satulah yang memang penjahatnya. Nah, lewat mimpi yang ditafsirkan itu, saudara, juru minuman itu akhirnya dibebaskan. Betul ya? Bukan dia penjahatnya, ternyata penjahatnya itu juru rotinya, makanya juru roti itu digantung. Dia menolong mimpinya orang waktu di penjara. Pada waktu justru mimpinya itu belum tergenapi. Sometimes Anda harus tolong mimpinya orang. Anda harus mensupport mimpinya orang. Walaupun mimpi Anda belum terjadi, supportlah mimpinya Tuhan, mimpinya gereja, visinya gereja. Atau visinya orang lain. Kalau Anda itu setia kepada hartanya orang lain, Tuhan akan mempercayakan hartamu sendiri. Kalau Anda setia sama visinya orang lain dulu, maka Tuhan akan bangun visi Anda sendiri. Katakan amin. Kadangkala menuju penggenapan visi Anda harus melayani atau mendorong, mensupport visinya orang. Amin saudara. Yang terakhir, dream will demand discipline. Saudara, Daud sebelum jadi raja, dia gembalakan domba, dia menulis Mazmur. Saudara, dia bersekutu dengan Tuhan. Apa yang membedakan impian hanyalah menjadi impian di siang bolong dengan kenyataan adalah ketika Anda berani membayar harga. Impian menuntut kerja keras, menuntut disiplin, menuntut pengorbanan, menuntut biaya, menuntut waktu. Saudara, itulah sebabnya apa yang dilakukan Yusuf di masa-masa 14 tahun itu menunjukkan disiplinnya apa saudara? Melayani, bekerja keras, menjaga hati agar dia gak kepahitan. Saudara, bahkan tetap berkarya berguna bagi orang lain sekalipun dia ada di dalam penjara. Ingatlah di penjara itu dia jadi orang kepercayaan kepala penjara. Amin saudara. Dengan kata lain, tidak heran ujungnya Yusuf betul-betul dipilih jadi Tuhan, jadi penguasa. Karena dia tahu apa artinya disiplin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.